Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Anjani, Produk Eksekutif dari PT Novel, selaku moderator yang akan memandu pada acara webinar hari ini dengan tema Tilikan Penyakit pada Orang dengan Gangguan Skizofrenia yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, yaitu Dr. Eli Misnawati, spesialis kedokteran jiwa. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada hadirin semua yang telah antusias untuk berpartisipasi pada webinar hari ini. Dan tak lupa juga terima kasih untuk PT Novel yang telah mensponsori acara hari ini. Tentu saja PT Novel selalu mensupport acara-acara kesehatan, terutama di sini kesehatan jiwa dan mental. Sebelum kita memulai topik webinar kita hari ini, saya akan membacakan rundown acara kita di webinar ini. Kepada Mas Kiki untuk slide-nya. Nah, jadi berikut untuk rundown acara kita di pagi ini. Yang pertama akan ada pembukaan, lalu ada penyampaian materi oleh Dr. Eli, dan kemudian dilanjut dengan sesi tanya-jawab. Lalu juga ada tata tertib yang harus dipatuhi pada webinar hari ini. Jadi peserta wajib mengikuti webinar dari awal sampai akhir dan menonaktifkan mikrofon selama presentasi narasumber. Kemudian peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada pembicara dengan fitur mengangkat tangan atau raise hand. Lalu juga peserta wajib mengisi form absensi sebelum meninggalkan webinar untuk mendapatkan e-sertifikat peserta. Baik. Kemudian akan ada sambutan oleh Mas Agus Sugianto selaku Mental Health Promotion KPSI. Kepada Mas Anto, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Anjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan dan namo buddhaya. Terima kasih atas kesediaannya teman-teman dan narasumber kita, Dr. Eli Misnawati, SPKJ. Kita akan mengadakan webinar edukasi tentang skizofrenia mengenai tilikan penyakit pada orang dengan skizofrenia. Di sini kita akan mendengarkan dan melihat, menyaksikan wawasan dari Dr. Eli yang akan menerangkan tentang bagaimana insight yang dirasakan pada orang dengan skizofrenia, apa saja yang disadari pada kondisinya, dan bagaimana dinamika yang dialaminya. Mari kita mulai saja webinar ini tanpa berpanjang kata, tetapi ya kami ucapkan terima kasih kepada PT Novel selaku partner kita dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang isu kesehatan jiwa. Semoga webinar ini akan memberikan wawasan baru dan juga kesadaran apa yang dialami oleh keluarga dan orang dengan skizofrenia. Terima kasih, salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anto atas sambutannya. Baik, mari kita mulai saja ke acara kita hari ini, yaitu webinar edukasi skizofrenia dengan tema Tilikan Penyakit pada Orang dengan Gangguan Skizofrenia. Kepada Dr. Eli, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi bagi rekan-rekan dan peserta webinar semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, baik oleh KPSI maupun PT Novel untuk membawakan webinar ini dengan tema Tilikan pada penderita orang dengan gangguan skizofrenia. Boleh kita mulai dengan slide-nya. Ini langsung mulai dengan slide ya. Oke, ya terima kasih. Ini slide-nya. Oke, yang akan saya bahas pada pagi ini adalah tilikan penyakit pada orang dengan gangguan skizofrenia. Oke, slide selanjutnya. Oke, untuk ini saya menyediakan sedikit video klip ya yang dapat kita lihat sebentar. Nanti saya akan menjelaskan sedikit. Welcome to Princeton.
Who among you will be the next Einstein? Find a truly original idea. And it's the only way I will ever distinguish myself. It's the only way I will ever matter. He saw the world. Where's Nash? Out there, looking for his original idea. In ways that no one could imagine. This flies in the face of 150 years of theory. Congratulations, John. It's the achievement of a lifetime. From producer Brian Grazer and director Ron Howard. I'm wondering, Professor Nash, if I can ask you to dinner. You do eat, don't you? How big is the universe? Infinite. How do you know for sure? I don't, I just believe it. It's the same with love, I guess. The extraordinary gift What can I do for the Department of Defense? that set him apart. You are the best natural code breaker I have ever seen. You've done your country a great service, son. Would push his mind Get in. What is wrong with you? beyond its limits. Somebody, help me! John, open the door. Talk to me. Tell me what happened. It didn't happen. This is not what I signed on for. I'm not leaving. Stop! You can't reason your way out of this. Why not? Why can't I? I need to believe that something extraordinary is possible. DreamWorks Pictures, Universal Pictures, and Imagine Entertainment present You have to help me. one man's journey to the greatest discovery of all. You all know it's real. This is real. Academy Award winner Russell Crowe, Academy Award nominee Ed Harris, and Jennifer Connelly. Perhaps it is good to have a beautiful mind, but an even greater gift is to discover a beautiful heart. A Beautiful Mind. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Di sini saya bukan mau promosi tentang filmnya ya, tapi ini adalah salah satu film tentang seorang penderita gangguan skizofrenia yang merupakan sebuah kisah nyata, dan beliau bernama Profesor John Nash, seorang ahli matematika yang pertama sekali didiagnosa menderita skizofrenia paranoid pada tahun 1959-an kalau nggak salah. Ya, ini jadi ada sebuah kisah nyata yang dialami oleh Profesor John Nash, seorang ahli matematika, yang kemudian difilmkan. Bicara tentang tilikan, tentunya pertama kita harus mengerti dulu apa sih skizofrenia itu ya, apa sih gangguan penyakit skizofrenia itu. Ya, skizofrenia merupakan suatu gangguan bentuk mental dan perilaku berat yang ditandai dengan adanya distorsi dari pikiran yang khas, di mana realitas dari penderita tersebut itu sudah terganggu dan terjadi perubahan-perubahan perilaku dan pikiran dalam kehidupan sehari-harinya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Jadi di dalam skizofrenia ini sebenarnya ada 3 tipe ya dulu ya. Ada yang tipe paranoid, ada yang hebephrenic, dan ada yang katatonik. Tetapi pada umumnya 3 gejala utama yang ditemukan pada penderita gangguan skizofrenia itu yang kita sebut sebagai core symptomnya. Jadi kalau gejala ini tidak ada, maka penderita tersebut biasanya tidak kita diagnosa sebagai suatu skizofrenia, di mana core simptomnya itu sendiri adalah satu, adanya thought insertion. Thought insertion itu adalah suatu gejala di mana penderita seolah-olah merasa ada sesuatu yang menyisip di dalam pikirannya, entah itu pikiran orang lain atau misalnya pikiran-pikiran asing yang menyisip ke dalam pikirannya. Itu kita sebut sebagai thought insertion. Kemudian ada yang kita sebut sebagai thought withdrawal, di mana penderita merasa pikirannya itu dapat terkoneksi dengan
pikiran seseorang, entah itu lawan bicaranya, apa itu rekan sekerjanya, rekan sekantornya. Jadi dia merasa seolah-olah pikirannya itu bisa terbaca atau terdeteksi oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian gejala core symptom yang lain di sini adalah thought of broadcast, di mana si penderita merasa pikirannya itu seolah-olah tersiar, seperti disiarkan yang paling aneh itu seperti merasa seolah-olah pikirannya itu disiarkan seperti terkoneksi oleh siaran sebuah radio, sebuah TV, atau sinyal-sinyal lainnya. Nah, ini 3 gejala utama yang harus ditemukan pada seorang penderita skizofrenia. Tidak harus ketiganya, bisa salah satu dari gejala tersebut untuk menegakkan diagnosa skizofrenia. Kemudian tentunya dengan adanya ketiga gejala ini, daya nilai realitanya juga terganggu. Artinya si penderita mungkin akan mengalami beberapa gejala psikotik yang lainnya, seperti adanya halusinasi, adanya waham. Dan kita tahu bahwa halusinasi itu ada banyak jenis, ada 5, yaitu yang meliputi 5 jenis persepsi panca indera kita. Mungkin yang paling sering adalah halusinasi dengar atau halusinasi lihat, ya, yang paling sering ditemukan pada penderita gangguan skizofrenia. Kemudian adalah waham. Nah, waham ini adalah suatu keyakinan yang tidak dapat digoyahkan dan yang dipercaya oleh si penderita tersebut. Jadi adapun fakta-fakta yang kita sediakan tetapi si penderita tidak akan menerima penjelasan yang kita berikan. Dalam cuplikan film tadi, bagaimana si Profesor Jonasnya sendiri mengalami suatu waham curiga atau yang kita sering sebut sebagai paranoid yang begitu kuat sehingga dia membentuk suatu dunia imajinasinya sendiri, di mana dia hidup dalam ketakutan, dia hidup dalam kecemasan yang sangat tinggi, merasa seolah dia dimata-matai, dia merasa dipantau oleh agen-agen rahasia. Jadi itu adalah suatu dunia yang dia bentuk, suatu dunia imajinasi yang dia bentuk yang tidak real karena waham dan halusinasi yang dia alami. Dan disinilah kita sebut daya nilai realitas seseorang penderita gangguan skizofrenia itu terganggu. Oke, slide selanjutnya. Oke, yang tadi saya sebutkan adalah 3 gejala core symptom yang harus ditemukan pada penderita skizofrenia. Tentunya ada gejala-gejala lain juga pada penderita skizofrenia. Biasanya kita bagi menjadi 3 bagian. Ada positif symptom, ada negatif symptom, dan ada kognitif symptom. Ketiga, biasanya yang terjadi adalah pada tahap awal perjalanan penyakit, biasanya yang kita temukan adalah positif symptom dan kognitif symptom. Positif symptom itu biasanya ditandai dengan adanya halusinasi yang jelas, yang sering, yang intens, kemudian juga ada waham atau delusi, kemudian ada disorganisasi pikiran, sehingga daya nilai realita atau judgment-nya itu terganggu. Kemudian untuk kognitif simptomnya sendiri, kita dapat menjumpai adanya masalah-masalah dalam memori pasien, atau kemudian kesulitan pasien untuk memproses suatu informasi, atau kesulitan pasien untuk mengambil suatu keputusan, gitu. Nah, untuk negatif simptom itu sendiri biasanya terjadi pada akhir perjalanan penyakit. Jadi tingkat akhir dari perjalanan penyakit, di mana pada negatif simptom ini positif simptom itu akan sangat minimal sekali. Halusinasinya mungkin akan berkurang, wahamnya mungkin akan berkurang, agitasinya mungkin akan berkurang. Tetapi yang muncul adalah anhedonia. Anhedonia itu adalah suatu keadaan emosional di mana pasien tidak mampu merasakan kesenangan. Artinya dia mempunyai emosi yang datar, gitu. Dia tidak bisa merasa senang, tidak bisa merasa marah, tidak
tidak mampu memproses emosi-emosi yang ada. Jadi datar aja emosinya. Kemudian avoidation yaitu menghindar atau menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Jadi dia lebih sering bengong, lebih sering diem, menghabiskan diri di kamar, tidur-tiduran, nggak ngapa-ngapain. Dia jarang berkomunikasi dengan orang-orang. Kemudian bland affect. Bland affect itu yaitu wajah yang kita amati itu sepertinya datar saja. Itu semua adalah negatif simptom yang biasanya terjadi pada akhir perjalanan penyakit. Jadi banyak sekali pasien-pasien atau mungkin dari keluarga pasien terutama yang mengatakan, oh dok ini nggak diobatin udah sembuh kok, dia udah nggak ngamuk-ngamuk lagi, udah nggak ngomong sendiri lagi gitu kan. Dia sekarang lebih banyak diam, lebih banyak di rumah gitu ya. Bagi keluarga mungkin ini adalah suatu perbaikan, tapi secara medis negatif simptom ini adalah suatu perburukan dari perjalanan penyakit. Karena apa? Pada negatif simptom artinya semakin banyak neuron-neuron atau sel-sel otak yang rusak oleh karena produksi neurotransmitter yang terlalu berlebihan, yang tidak terkontrol, yang tanpa pengobatan merusak sistem fungsi kognitifnya sehingga pasien tidak mampu berfungsi secara sosial dengan baik. Oke, slide selanjutnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian tilikan. Apa itu tilikan? Tilikan itu adalah pengetahuan, awareness, suatu kondisi di mana seseorang mempunyai kesadaran dan pemahaman yang baik terhadap penyakit, gejala-gejala dari penyakit yang dialaminya, serta kebutuhannya untuk mengatasi gangguan atau gejala yang dialaminya. Oke, slide selanjutnya. Oke, tilikan itu saya bagi menjadi dua. Ada psychological insight, yaitu tilikan psikologis. Ada 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu penyangkalan terhadap penyakit derajat 1, di mana si pasiennya sama sekali menyangkal bahwa dirinya itu sakit dan butuh pertolongan. Ya. Kemudian derajat 2 yaitu ada sedikit kesadaran bahwa mereka sakit dan membutuhkan bantuan, namun pada saat yang bersamaan juga menyangkal. Jadi ini seperti pasiennya mengalami suatu ambivalen, bahwa saya sakit nggak ya, saya sakit nggak ya, saya perlu berobat nggak ya. Jadi seperti itu. Jadi dia kadang-kadang menyadari bahwa dia sakit, tapi sekaligus dia juga menyangkal gitu. Oke, derajat 3 adalah bahwa terdapat suatu kesadaran bahwa mereka sakit. Namun, mereka menyalahkan orang lain dan faktor-faktor dari luar yang menyebabkan mereka sakit. Misalnya, pasiennya bilang, oh iya, saya sakit skizofrenia, tapi mungkin karena saya disantet orang, saya entah diapain orang gitu ya, diguna-gunain segala macam. Jadi ini dia menyalahkan orang lain akan penyakitnya. Ini derajat 3. Kemudian derajat 4 adalah bahwa pasiennya sadar bahwa pasiennya disebabkan oleh suatu sebab, tetapi dia tidak mengetahui dengan pasti apa yang menyebabkan timbulnya gangguan tersebut. Artinya dia tidak mengetahui atau mempunyai pengetahuan yang cukup baik tentang penyakitnya, namun dia sadar bahwa dia sakit. Nah, tilikan yang kelima, derajat 5 adalah tilikan intelektual, di mana pasiennya menerima secara sadar, menerima bahwa dirinya sakit, kemudian mengenali gejala-gejala yang ada, dan mengenali pikiran-pikiran irasional yang ada di dalam dirinya, namun belum dapat kemudian juga mempunyai sedikit pengetahuan tentang penyakitnya, namun belum dapat menerapkan pengetahuannya untuk mengendalikan gejalanya. Jadi contohnya misalnya dia tahu halusinasi itu hanya bagian dari penyakitnya gitu. Itu sebenarnya tidak ada, tetapi seringkali dia gagal untuk mengatasi atau mengacuhkan halusinasinya. Misalnya dia disuruh halusinasinya untuk mengambil pisau, nah dia langsung
nurut gitu ngambil pisau, walaupun secara sadar dia sudah tahu bahwa halusinasi itu adalah bagian dari gejala dari gangguan yang namun dia belum dapat secara cukup maksimal untuk mengendalikan gejala-gejala dari penyakitnya. Kemudian tilikan derajat yang keenam adalah tilikan emosional. Ini adalah sebuah tilikan yang paling baik yang kita harapkan dari pasien, di mana secara sadar bahwa pasien memahami penyakitnya, gejala-gejalanya, dan semua pikiran irasionalnya, dan berusaha untuk mengendalikan gejala-gejalanya di masa depan. Artinya kalau misalnya dia ada halusinasi dengar, dia berusaha untuk mengindahkan halusinasinya, sehingga dia berusaha belajar untuk mengendalikan gejalanya, bukan dia yang dikendalikan oleh gejalanya. Oke, terus slide selanjutnya. Nah, selain ada tilikan psikologis, kita juga ada suatu bentuk tilikan lain yang kita sebut sebagai tilikan kognitif. Tilikan kognitif ini jarang sekali dibahas karena memang kognitif ini adalah suatu bentuk atau suatu tilikan yang berhubungan dengan fungsi kognitif di dalam otak kita. Apa sih yang kita sebut sebagai fungsi kognitif itu? Fungsi kognitif itu adalah suatu fungsi yang dilakukan oleh otak kita dalam mengumpulkan informasi, kemudian memproses informasi tersebut dan melakukan penilaian atau judgment terhadap informasi tersebut. Dan fungsi kognitif ini adalah suatu fungsi yang cukup rumit, di mana meributkan beberapa aspek dari fungsi otak kita, seperti memori, perhatian, bahasa, problem solving, ya. Ini adalah semua fungsi dari kognitif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa skizofrenia ini, yang tadi saya sebutkan di awal bahwa ada gejala kognitif, simptom gejala kognitif. Jadi artinya di sini pada penderita skizofrenia, secara struktur, dari ada bagian-bagian dari otak yang mengalami kerusakan. Kenapa bisa rusak? Tentu saja karena ada neurotransmitter yang diproduksi secara berlebihan sehingga merusak sel-sel otak yang sehat. Dan inilah yang menyebabkan terganggunya atau terjadinya penurunan fungsi kognitif. Jadi biasanya tilikan pada kognitif ini tidak terlalu sering dibahas karena biasanya sepertinya udah nggak bisa diapa-apain gitu loh, karena sel-sel otak yang sudah rusak itu tidak bisa bersifat reversible, tidak akan kembali menjadi baik lagi gitu. Jadi pada tilikan kognitif ini ada 5 atau 6 sebutan ya, tingkatan. Yang pertama belum. Yang pertama itu kita sebut sebagai anoksia, di mana suatu penyangkaran terhadap kondisi dan gejala dari penyakitnya. Karena otak ini penting kita bedakan dengan tilikan secara psikologis tadi ya. Nah, di sini disebabkan karena memang otak mengalami suatu disfungsi sehingga tidak mampu memproses pengetahuan yang didapatkan. Jadi, karena rusaknya sel-sel neuron di dalam otak mengalami suatu disfungsi sehingga pasien mengalami kesulitan untuk memproses informasi yang dia dapatkan. Nah, ini yang kadang-kadang kita memberikan informasi sudah sebanyak mungkin, tapi pasien kayaknya nggak nangkep gitu. Itu bisa saja bukan karena insight psikologisnya buruk, tapi memang sudah terjadi kerusakan disfungsi otak sehingga terjadi yang kita sebut anosia ini. Kemudian ada pseudo insight, di mana pasien mempunyai tilikan yang terlihat baik berdasarkan kumpulan-kumpulan gejala yang dialami ataupun informasi yang didapatkan dari tenaga kesehatan dan keluarga, tapi dia tidak mencari lebih jauh.
tidak mempunyai keinginan atau tidak mempunyai dorongan untuk mencari lebih jauh tentang gangguan yang dialami atau gejala-gejala yang dialaminya. Jadi dia hanya sekedar tahu. Ini yang kita sebut sebagai pseudo insight atau tilikan semu. Oke, selanjutnya. Oke, ada juga sebuah tilikan yang kita sebut sebagai alexitimia, di mana suatu ketidakmampuan dari pasien untuk mengekspresikan emosinya, yang ditandai dengan adanya kegagalan pasien dalam menyatakan gejala-gejala yang dialaminya sehingga afeknya menjadi datar. Artinya di sini pasiennya mungkin tampaknya datar, sedikit bicara, sehingga dia kesulitan untuk menyampaikan, oh ini loh gejala yang saya alami, ini halusinasinya masih kuat, atau mungkin ini waham paranoidnya, waham curiganya masih kuat. Jadi ini bukan karena tilikan psikologis yang buruk, tapi memang sekali lagi ini karena penurunan dari fungsi kognitifnya, sehingga pasien tidak mampu memproses informasi yang dia dapatkan ke dalam bentuk kata-kata. Karena bahasa atau kata-kata tadi adalah salah satu bentuk dari fungsi kognitif ya. Oke. Kemudian ada usable insight. Di sini yang kita sebut tilikan yang bermanfaat, di mana pasien mempunyai kesadaran penuh akan kondisi dan gejala yang dialaminya berdasarkan pengalaman dari perjalanan penyakitnya. Kemudian dia juga mengumpulkan informasi yang didapatkan pasien selama menjalani terapi, baik dari terapisnya, komunitas, keluarga, dan mungkin tenaga-tenaga kesehatan lainnya yang mungkin dari psikolog, dan masih mampu melakukan aktivitas sehari-harinya walaupun gejala-gejala tersebut itu masih ada. Artinya dia sudah mulai belajar untuk mengendalikan gejala-gejalanya yang ada sehingga aktivitas sosialnya tidak terganggu semaksimal mungkin. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, ini ada juga tilikan yang kita bilang tilikan pura-pura, malingering, yaitu di mana pasien melakukan manipulasi terhadap gejala-gejala yang dialaminya dari pengetahuan dan informasi yang didapatkannya untuk tujuan tertentu. Artinya, ini pasien sepertinya sudah paham, saya sakit seperti ini, kemudian gejala-gejalanya seperti ini, tapi pada saat sakit seperti ini dia merasa kok keluarga saya jadi lebih memperhatikan saya, rekan-rekan saya jadi lebih kayak memperhatikan saya, dia memperoleh gen tertentu dari penyakitnya sehingga dia malah memperberat gejala-gejala yang dialaminya dengan tujuan-tujuan tertentu. Ini yang kita sebut sebagai tilikan yang malingering atau berpura-pura. Nah, kalau misalnya kita tanya manakah yang lebih penting, apakah psikologi, tilikan psikologis atau kognitif atau tilikan kognitif, tentunya di sini keduanya sama penting. Cuman di dalam kehidupan sehari-hari pasien biasanya terapis lebih membangun tilikan psikologis dari pasien dan keluarganya. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sebutkan, tilikan kognitif itu terjadi perburukan karena disfungsi dari otak akibat dari sel-sel otak atau neuron otak yang sudah mati, yang artinya memang kalau sudah mati sudah kita tidak bisa apa-apain lagi. Jadi biasanya tilikan kognitif ini tidak terlalu kita fokuskan, kita lebih fokus ke tilikan psikologisnya dari si pasien maupun keluarganya. Oke, slide selanjutnya. Oke, ya, mengapa tilikan dari pasien dan keluarga itu penting ya? Jadi kita di sini kalau bicara tentang tilikan itu kita tidak hanya bicara tilikan dari pasiennya, tapi juga tilikan dari caregiver atau keluarga pasien ya.
karena keduanya itu merupakan suatu support system untuk penderita skizofrenia itu sendiri. Mengapa itu penting? Karena dari hasil tilikan yang lebih baik, yang lebih bagus, itu akan memberikan outcome yang lebih baik, lebih positif, hasil akhir yang lebih baik. Yang tadi sudah saya sebutkan bahwa negatif simptom itu biasanya terjadi pada akhir perjalanan penyakit yang menunjukkan bahwa itu adalah suatu perburukan penyakit secara medis ya, bukan secara dari perspektif keluarga. Kalau dari perspektif keluarga sih pada negatif simptom itu kelihatannya mereka senang karena pasiennya jadi nggak ngamuk-ngamuk, nggak gelisah ya. Tapi kalau secara medis, kalau sudah terjadi negatif simptom, artinya itu sudah masuk tahap akhir dari perjalanan penyakit skizofrenia itu. Nah, dari positif simptom ke negatif simptom itu tidak punya rentan waktu, tergantung dari compliance atau kepatuhan terhadap pengobatan. Tanpa pengobatan atau kepatuhan terhadap pengobatan, negatif simptom ini terjadi lebih cepat. Artinya perburukan penyakitnya terjadi lebih cepat. Nah, kalau tilikan pasien dan keluarganya ini bagus, artinya negatif simptom yang akan terjadi itu mungkin bisa terjadi dalam kurun waktu berpuluh-puluh tahun gitu. Ya, jadi karena pada saat terjadi negatif simptom ini sudah pasti pasiennya tidak akan mampu melakukan aktivitas atau fungsi sosialnya dengan baik. Ya, tapi pada saat pasien mengalami positif simptom dan dikendalikan dengan pengobatan yang baik, keteraturan minum obat yang baik, pasien masih dapat bekerja. Pasien masih dapat melakukan aktivitasnya dengan cukup baik. Tetapi pada pasien dengan negatif simptom, fungsi-fungsi sosialnya ini sudah hampir pasti tidak dapat dilakukan dengan baik. Oke, kemudian tilikan yang baik itu juga akan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan. Artinya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pasien dan keluarganya sehingga mereka sadar bahwa pentingnya pengobatan bagi pasien skizofrenia itu adalah suatu bentuk berkesinambungan. Ya, jadi suatu bentuk pengobatan yang jangka panjang gitu, bukan hanya diminum-minum sewaktu-waktu kalau pasiennya ngamuk gitu atau pasiennya udah nggak bisa merawat diri gitu. Jadi untuk mendapatkan fungsi sosial yang baik tentunya pasien butuh pengobatan yang teratur dan minum obat secara teratur. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan terjadinya insiden relapse atau kekambuhan. Jadi pada pasien-pasien skizofrenia itu ada satu episode atau masa di mana positif simptomnya ini akan menonjol gitu loh. Jadi positif simptom yang menonjol ini biasanya ditandain dengan halusinasi atau gejala-gejala psikotik yang meningkat, halusinasi yang meningkat, waham yang meningkat, thought withdrawal yang meningkat, thought intrusion yang meningkat. Nah, ini bisa terjadi pertama kalau pasiennya tidak patuh terhadap pengobatan, kedua minum obat tidak sesuai dosis atau sering skip pengobatannya. Nah, tingkat kekambuhan ini akan terjadi lebih sering. Nah, pada saat positif simptom ini terjadi, ada neurotransmitter di dalam otak yang diproduksi sehingga menghasilkan gejala-gejala psikotik. Nah, neurotransmitter ini akan merusak sel-sel di dalam otak dari si penderita sehingga ini terjadi pada saat pasien yang kambuh ya, pada saat positif simptom itu terjadi ya. Jadi neurotransmitter dopamin ini akan diproduksi dan dia akan merusak, mematikan sel-sel sehat di dalam otak kita sehingga terjadi disfungsi dari otak. Nah, semakin sering terjadi kekambuhan, semakin banyak sel-sel atau neuron otak yang rusak. Nah, inilah yang akan memberikan outcome yang jelek, akan menyebabkan semakin cepat terjadinya negatif simptom. Ya, jadi sangat penting sekali untuk meminimalkan tingkat terjadinya kekambuhan.
Kemudian yang terakhir adalah dengan tilikan yang bagus, kita mengharapkan pada akhirnya pasien mempunyai fungsi sosial yang baik, psikososial yang baik. Artinya dia masih dapat bekerja dengan cukup baik, dia mempunyai hubungan interpersonal dengan orang-orang di sekitarnya yang cukup baik. Artinya dia nggak tampak misalnya marah-marah, dia nggak teriak-teriak, dia mau mandi, dia merawat diri, dia mau pergi bekerja gitu. Artinya kita berharapkan pasiennya dapat hidup layak sebagai makhluk sosial gitu yang mampu bekerja dan merawat dirinya dengan baik. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke. Nah, ini ada sebuah pandangan tentang tilikan ya, atau pengetahuan tentang penyakit kita. Pada sebagian besar pasien skizofrenia itu mempunyai tilikan terhadap penyakit yang buruk. Ya, banyak faktor yang bisa menyebabkan kenapa pasien-pasien skizofrenia ini mempunyai tilikan yang buruk. Ya, nanti kita bahas. Kemudian pada beberapa studi penelitian yang dilakukan hampir tidak ditemukan adanya hubungan antara tilikan penyakit terhadap gejala-gejala yang timbul. Artinya seperti halusinasi, waham itu sebenarnya tidak menyebabkan tilikan dari pasiennya ini memburuk, hampir tidak ada hubungannya. Jadi ini adalah suatu hal yang berbeda, dua hal yang berdiri sendiri. Gejala dengan tilikan itu adalah dua hal yang berbeda. Kemudian penyebab timbulnya suatu tilikan yang buruk pada pasien skizofrenia hampir tidak dapat dipastikan. Karena pada beberapa penelitian yang menghubungkannya dengan penurunan fungsi kognitif itu juga dapat ditemukan karena fungsi kognitif yang menurun, tilikannya menurun, terutama tilikan kognitifnya itu juga menurun. Jadi tidak hanya ada satu faktor yang menyebabkan mengapa terjadi tilikan yang buruk pada pasien skizofrenia. Kemudian untuk meningkatkan tilikan pada pasien skizofrenia, sebenarnya ada suatu efek paradoksikal, ya, di mana pada saat pasien skizofrenia dengan fungsi kognitif yang masih baik, ya, pada saat dia sudah mengalami recovery atau mengalami kesembuhan dalam arti terkontrol dengan pengobatannya, di sini pasien sangat rentan mengalami suatu bentuk gangguan emosional atau gangguan suasana perasaan, ya, karena pasien tidak mampu melakukan coping mekanisme mental yang baik, di mana pasien mempunyai tilikan yang baik, dia berpikir, aduh, kenapa ya saya sakit skizofrenia? Waduh, saya harus bagaimana, nanti saya dijauhin orang. Ini juga berhubungan dengan stigma dan anggapan masyarakat awamnya. Saya malu, ini aib, ini penyakit kutukan segala macam. Nah, pada saat pasien mempunyai tilikan yang bagus, yang baik, yang sudah sesuai dengan harapan terapis, kita juga harus sebagai terapis dan keluarga, kita juga harus berhati-hati mendampingi pasien-pasien agar tidak jatuh ke dalam suatu gangguan suasana perasaan, terutama depresi yang paling sering kita temukan. Sehingga kalau misalnya terjadi gangguan depresi ini, kemungkinan pasien untuk melakukan tindakan bunuh diri mungkin karena dia merasa putus asa, dia merasa malu akan penyakitnya, itu menjadi lebih tinggi resikonya. Nah, ini yang kita sebagai suatu efek paradoksikal, ya. Jadi di satu sisi kita sebagai terapis, kita sebagai keluarga, kita mengharapkan pasien mempunyai tilikan yang baik supaya pasien patuh terhadap pengobatan untuk dapat mengendalikan gejala-gejalanya. Tapi pada saat tilikan yang membaik tanpa support sistem yang baik atau pasien tidak dibekali dengan coping mekanisme mental yang baik, pasien sangat rentan mengalami suatu gangguan depresi, dan ini berpotensi menyebabkan pasien
atau meningkatkan resiko terjadinya bunuh diri pada pasien. Ini yang kita tidak inginkan. Efek paradoks ini yang tidak kita inginkan pada terapis ya. Oke, slide selanjutnya. Oke, nah bagaimana tilikan sistem ini dapat ditingkatkan? Pertama adalah dengan support system yang baik, ya, baik dari support system dari keluarga atau support system dari terapis, hubungan dokter pasien, bagaimana dokternya dapat membina hubungan yang baik dengan pasiennya, kemudian juga dari komunitas, bagaimana komunitas dapat membantu pasien untuk memberikan input-input pengetahuan, informasi yang positif, dan memberikan atau mengajarkan pasien untuk melakukan coping mekanisme mental yang lebih baik, ya, support system. Kemudian pengetahuan, tingkat pengetahuan pasien itu juga sangat berpengaruh. Pasien dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya mempunyai tilikan yang lebih baik. Tidak selalu, tapi biasanya seperti itu, gitu. Biasanya pasien dengan tingkat pendidikan yang rendah biasanya tilikannya jauh lebih buruk. Kemudian personality trait. Personality trait itu adalah ciri kepribadian. Mungkin pada saat sebelum mendapatkan diagnosa skizofrenia, mungkin ada ciri-ciri kepribadian tertentu, seperti misalnya ciri kepribadian dia jadi tipe pencemas atau obsesif, itu juga berpengaruh terhadap dari atau narsisistik, ya, misalnya ya, narsisistik itu seperti apa ya kita sebut, itu juga berpengaruh terhadap tilikan dari pasiennya itu sendiri. Kemudian juga stigma, ya, stigma itu anggapan atau anggapan masyarakat terhadap orang dengan gangguan skizofrenia yang biasanya bersifat negatif, yang bahwa ini adalah suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan segala macam itu dapat memberikan tilikan yang buruk pada pasien, karena pada akhirnya pasien akan berpikir, untuk apa aku minum obat, untuk apa aku berobat, toh aku nggak bisa sembuh, terus aku begini, toh aku begitu, toh masyarakat menganggap aku seperti ini, ya, jadi seperti itu kira-kira. Kemudian medical access atau akses pelayanan kesehatan, nah ini juga sangat penting, terutama mungkin di daerah-daerah terpencil, ya, dulu pada saat zaman saya pendidikan, itu di daerah-daerah terpencil masih banyak pasien skizofrenia yang dipasung, ya. Jadi kenapa dipasung? Karena mereka ngamuk, mereka tidak bisa merawat diri, mereka berkeliaran, melukai orang. Kemudian tidak ada fasilitas kesehatan terdekat yang bisa memberikan pelayanan untuk kesehatan gangguan jiwa tersebut. Akhirnya keluarga memilih untuk ya sudah di rumah saja, mungkin dikurung di kamar, gitu ya. Atau yang paling ekstrim dipasung, benar-benar dipasung kakinya sampai bertahun-tahun dipasung, gitu ya. Jadi ini juga sangat penting dan sangat mempengaruhi tilikan dari pasien dan keluarganya. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke. Nah, beberapa strategi untuk meningkatkan tilikan pada pasien skizofrenia. Di sini kita bicara tentang tilikan, tentunya kita melakukan pendekatan secara psikologis, ya, bukan dengan farmakologis, bukan dengan obat-obatan, karena tidak ada obat-obat yang mampu meningkatkan tilikan atau pengetahuan seseorang itu tentang penyakitnya. Yang kita dapatkan adalah kita mengendalikan gejala-gejalanya dengan pengobatan sehingga tilikan pasiennya menjadi lebih baik, gitu. Nah, ada beberapa terapi yang dapat kita lakukan, yaitu diantaranya terapi kognitif perilaku, di mana pasien diajarkan untuk melakukan identifikasi, kemudian koreksi terhadap gejala-gejala atau pemahaman maladaptif yang salah, gitu. Baik itu gejalanya ataupun pemahamannya, bahwa pemahamannya artinya gini, oh saya nggak sakit tuh, saya baik-baik saja.
Padahal sebenarnya dia memang menderita suatu penyakit yang kita sebut skizofrenia. Atau mungkin pasien dididik untuk memahami gejalanya. Ini loh, kamu punya halusinasi loh. Ini loh, ketakutan paranoidnya kamu itu hanya gejala kamu. Enggak kok, enggak semua orang itu mata-matain kamu. Kamu enggak dikejar-kejar kok sama polisi segala macam. Jadi mengidentifikasi gejalanya, kemudian kita berusaha mengkoreksi gejala dan pemahaman tersebut. Ya, ini kita sebut sebagai terapi kognitif perilaku. Kemudian supportive motivation atau motivasi suportif ya, di mana terapis dan pasien membangun suatu pemahaman tentang perubahan perilaku yang akan terjadi sebagai bagian dari penyakitnya dan berusaha mengatasi ambivalen dari pasiennya. Jadi ada penderita gangguan skizofrenia tentunya ada perubahan perilaku yang terjadi ya selama itu masih simptom positif ataupun negatif. Nah, kita berusaha untuk memberikan motivasi atau dalam bentuk suportif kepada pasien bahwa memang benar kamu sakit, tidak usah ragu untuk mendapatkan pengobatan supaya gejala-gejala yang kamu alami itu bisa berkurang atau bisa teratasi. Kemudian ada psikoedukasi. Nah, psikoedukasi ini kita dapat berikan edukasi terhadap pasien dan keluarganya atau caregiver dari si penderita tersebut. Ini sangat penting ya, sangat penting karena support system inilah yang menjadi kunci utama dari proses terkendalinya penyakit dan gejala-gejala skizofrenia ini. Tanpa support system yang baik, biasanya penderita tidak akan patuh terhadap pengobatan sehingga gejala-gejalanya itu tidak akan berkurang atau semakin memburuk. Kemudian ada community programs atau komunitas. Nah, seperti wadah-wadah seperti KPSI ini juga akan sangat membantu karena ini akan meringankan pekerja dari terapis, nakes-nakes, ya psikolog, psikiater, ahli-ahli kesehatan jiwa yang lain, karena kita tidak selalu, karena tidak semua pasien itu akan mampu mencapai atau mencari misalnya seorang ahli psikolog, seorang ahli psikiater. Nah, untuk misalnya pada pasien-pasien awal yang baru didiagnosa skizofrenia, komunitas ini menjadi suatu wadah yang penting ya, karena disinilah pasien-pasien dan keluarga bisa mendapatkan informasi yang akurat dan informatif tentang kondisi gejala dari penyakitnya, sehingga untuk di masa depan keluarga dan pasien sama-sama bekerja sama untuk patuh terhadap pengobatan untuk mengatasi gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Ya, kemudian juga untuk family therapy ya, family therapy ini di mana pasien dan keluarganya, keluarga inti atau caregiver itu diberikan konseling dan pemahaman tentang pentingnya dari pengobatan yang harus dijalankan oleh pasien, berapa jangka waktu yang harus dijalankan oleh pasien. Jadi bukan hanya pasien yang, sono kamu pergi aja konseling sendiri, tidak seperti itu juga seharusnya ya. Jadi pasien dan keluarga sama-sama bekerja sama membentuk suatu support system yang baik. Jadi pasiennya dan keluarganya sama-sama melakukan konseling. Jadi misalnya kalau pasiennya lagi ngamuk, keluarganya juga setidaknya punya pengetahuan untuk tahu bagaimana cara menghandle pasien atau keluarganya yang sedang ngamuk ini, yang sedang marah ini. Oke, slide selanjutnya. Oke, nah psikoedukasi pada pasien skizofrenia ini dapat kita lakukan dengan beberapa tujuan, yaitu pertama meningkatkan pengetahuan pasien terhadap penyakitnya dan juga pilihan-pilihan terapi yang dapat dijalankan. Jadi pastinya ada alternatif yang disediakan, misalnya berapa lama harus minum obat apa saja yang tersedia gitu ya. Kemudian juga
efek samping dari pengobatan. Kemudian, oh iya kalau saya pasiennya minum obat, apakah ada alternatif lain yang bisa disediakan? Ya, ini juga untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga ya terhadap pilihan terapi. Kemudian memberikan motivasi kepada pasien dan keluarga untuk saling bekerja sama membentuk suatu support system yang bagus dan untuk dapat mengambil keputusan-keputusan terhadap pilihan terapi. Jadi kadang-kadang pasiennya bilang, aduh dok saya bosan minum obat. Nah mungkin dapat keluarga dan pasien saling berdiskusi. Oh ya kalau bosan minum obat ya dia harus gimana? Apakah dengan suntikan segala macam, dengan drop segala macam ya? Itu bisa didiskusikan antara keluarga dan pasien. Kalau terjadi suatu komunikasi yang baik antara penderita dengan caregiver-nya atau keluarga inti. Kemudian membina suatu hubungan yang dapat dipercaya antara pasien, keluarga, dan terapis. Ya, ini sudah pasti ya. Yang ketiga adalah meringankan ketidaknyamanan atau penderitaan yang dialami oleh keluarga pasien. Yang selanjutnya adalah meningkatkan tilikan. Tujuan dari psikoedukasi ini adalah meningkatkan tilikan. Kemudian menjelaskan efek samping dari terapi farmakologis yang mungkin dialami oleh pasien. Nah, ini juga sangat penting ya, karena setiap pengobatan itu, bukan setiap pengobatan, terkadang pengobatan itu mempunyai efek samping dari yang ringan sampai berat. Pada saat pasien mengalami efek samping dari pengobatan, mungkin saja itu akan menghentikan pasien untuk berhenti berobat, karena terapis tidak memberikan pengetahuan yang cukup baik. Oh ya, nanti kamu minum obat ini kemungkinan akan terjadi gejala-gejala seperti ini loh, gitu seperti itu ya. Jadi pasien tidak dibekali pengetahuan yang baik sehingga pada saat terjadi efek samping pasiennya takut kemudian berhenti pengobatan. Kemudian menurunkan tingkat kekambuhan, memberikan pengetahuan kepada pasien dan keluarga jika terjadi kekambuhan apa yang harus dilakukan, atau mungkin jika terjadi gangguan suasana perasaan apa yang harus dilakukan. Kemudian mengenalkan pasien dan keluarganya ke dalam suatu bentuk komunitas. Ya, seperti yang tadi saya bilang, mungkin terapis dapat memberikan informasi kepada pasien bahwa ini ada komunitas KPSI ini bagus ini ya, kamu bisa join dan segala macam ya. Slide selanjutnya. Oke, take home message-nya yaitu skizofrenia itu suatu gangguan mental dan perilaku yang bersifat irreversibel. Artinya penyakitnya akan terkendali dengan pengobatan. Ya, tanpa pengobatan gejala-gejala akan kembali muncul. Kemudian penderita skizofrenia memerlukan terapi jangka panjang untuk mengatasi gejala-gejala yang muncul sehingga mempunyai kualitas hidup yang baik. Kemudian support system juga dan psikoedukasi juga mempunyai peranan yang sangat-sangat penting bagi penderita skizofrenia. Tilikan yang baik harus mendapatkan pendampingan ya, seperti tadi saya sebutkan bahwa ada efek paradoks ya, di mana pada saat insight atau tilikannya bagus, pasien justru jatuh ke dalam suatu gangguan depresi yang bisa meningkatkan resiko terjadinya bunuh diri. Nah, pada saat tilikan pasien ini sudah bagus, kita juga harus siap-siap membangun suatu kepercayaan diri pada pasien, tidak membiarkan pasien berjalan sendiri untuk mengatasi penyakitnya dan merasa putus asa dengan penyakitnya. Ya, artinya benar-benar mendampingi pasien. Oke, slide selanjutnya. Oke, nah sedikit tambahan akhir dari cerita video klip yang tadi saya sertakan ya. Ini memberikan suatu gambaran positif tentang seorang penderita
skizofrenia. Nah, pada saat didiagnosa skizofrenia, Profesor Jonas ini dia membentuk suatu dunia imajiner di mana dia mempunyai waham paranoid, ya, dia merasa dikejar-kejar, dia agen-agen FBI dan segala macam. Pada awal perjalanan penyakit dia sama sekali tidak sadar bahwa itu hanya gejala, bahwa dia menderita skizofrenia. Dan setelah dia sadar, dia mengikuti terapi dengan baik, kemudian dia taat pada pengobatan, dan dia stabil. Pada akhirnya skizofrenia yang teratasi, terkendali, dia meraih 2 hadiah Nobel Prize. Gitu. Pada akhir hidupnya, Profesor Jonas ini mendapatkan penghargaan Nobel Prize. Jadi artinya di sini kita sebagai caregiver atau keluarga penderita skizofrenia tidak menyerah. Ya, tidak menyerah terhadap keluarga kita yang menderita skizofrenia. Kita harus memberikan support system yang lebih baik untuk mereka supaya mereka patuh terhadap pengobatan, supaya kehidupan sosial mereka itu lebih baik. Jadi tidak ada yang mustahil. Bahkan seorang penderita skizofrenia pun dapat meraih hadiah Nobel Prize, bukan hanya 1 tapi 2. Gitu. Oke, mungkin hanya sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Elly atas penyampaian materinya. Tentu saja peserta dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai tilikan dan pentingnya tilikan pada orang dengan skizofrenia, dan serta bagaimana strateginya untuk meningkatkan. Nah, mungkin bisa kita lanjut saja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Jika peserta ada yang ingin bertanya, bisa langsung saja chat di kolom chat untuk pertanyaannya, dan juga dapat menanyakan langsung ke pembicara melalui fitur raise hand atau mengangkat tangan. Oke, ada pertanyaan pertama untuk Dr. Elly. Apakah tilikan penyakit yang buruk kebanyakan dialami oleh pasien skizofrenia paranoid? Lalu apakah benar tilikan penyakit yang baik dapat dialami oleh pasien skizofrenia yang lainnya? Misalnya pada pasien skizoafektif. Pada Dr. Elly, mau langsung jawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Mungkin satu-satu ya saya jawab ya. Baik, Dok. Pertanyaan pertama, apakah tilikan yang buruk hanya dialami oleh pasien dengan skizofrenia paranoid ya? Iya, Oke. betul, Dok. Tidak, ya, tidak. Jadi dari ketiga tipe skizofrenia yang ada, tidak ada satu literatur atau penelitian yang mengatakan bahwa pasien dengan skizofrenia paranoid mempunyai tilikan yang lebih buruk. Gitu. Yang menjadi pertimbangan adalah sebenarnya support sistem dari keluarga, kemudian pengetahuan pasiennya sendiri. Yang menjadi patokan selanjutnya itu adalah tingkat pengetahuan dari pasien itu sendiri. Artinya kalau misalnya paranoid itu kan gejala, ya, seperti paranoid, katatonik itu kan yang membedakannya itu karena gejala. Paranoid itu yang menonjol adalah gejala curiganya, ya. Waham curiganya, waham kerjanya gitu. Kalau katatonik itu dia lebih ke arah psikomotor, ya, lebih diam gitu. Jadi tidak ada anggapan bahwa pada pasien skizofrenia itu lebih buruk tilikannya daripada golongan yang lain. Baik. Oke, pertanyaan kedua. Apakah benar tilikan penyakit yang baik dapat dialami oleh pasien skizofrenia yang lainnya? Misalnya pada pasien skizoafektif. Itu pertanyaan lanjutannya, Dok. Oh, oke. Jadi kalau kita bicara tentang tilikan, tentunya tidak hanya pada tilikan itu tidak hanya pada pasien skizofrenia. Ya, tilikan itu kita terapkan pada semua penyakit. Bukan hanya gangguan mental dan perilaku, tapi juga penyakit fisik yang lain, ya. Misalnya darah tinggi,
tilikannya terhadap penyakit darah tinggi yang dia ketahui itu apa. Oh, saya harus minum obat darah tinggi. Saya kalau tidak minum obat darah tinggi, saya bisa stroke, saya bisa jantung, gagal ginjal, segala macam. Jadi tilikan yang baik pada pasien skizoafektif tipe depresi bisa saja seperti yang saya jelaskan, bahwa kalau memang pasien mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik, walaupun pasien tidak mempunyai tingkat pendidikan yang baik, tapi dia informatif, ya, atau mungkin dia sangat aktif mencari tahu tentang gejala-gejala dari penyakitnya, informasi dari penyakit, nah kemudian dia mengendalikannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya, tentunya tilikannya akan menjadi lebih baik. Oke, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin menginformasikan kepada para peserta untuk mengisi link absensi yang telah di-share di kolom chat. Untuk link absensi telah di-share di kolom chat. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Dr. Megawati Wijaya. Adakah pelatihan caregiver awam untuk merawat keluarga yang skizofrenia? Karena biasanya pasien selalu melawan dan merasa sedih, kadang curiga ke caregiver, dok. Untuk Dr. Eli, silakan untuk menjawab. Iya, biasanya kalau pelatihan itu kita ada tempat rehabilitasi, ya, tempat rehabilitasi medis, tapi biasanya memang tempat rehabilitasi medis tersebut itu lebih ditujukan pada saat pasien-pasiennya itu sedang agitasi atau sedang mengamuk-ngamuk, positif simptomnya sedang menonjol. Nah, di sini sebenarnya kalau misalnya keluarga pada saat pasien sedang direhabilitasi, sedang dirawat, kalau misalnya keluarga ingin melakukan konseling terhadap terapis, itu sebenarnya bisa. Ya, jadi dilakukan secara pribadi gitu, menemui dokter yang merawat bagaimana caranya untuk menghandle pasien-pasien dengan misalnya waham paranoid yang sangat menonjol gitu, atau mungkin setiap pasiennya kontrol itu ditemani, itu keluarga juga dapat melakukan sesi konseling yang tadi saya sebut sebagai family therapy, ya. Jadi itu pertama. Yang kedua ya melalui komunitas. Ya, seperti KPSI ini. Nah, di sini juga sebenarnya keluarga dan pasien dapat sama-sama join belajar bagaimana cara untuk menghandle pasien-pasien dengan gangguan skizofrenia ini. Karena biasanya di dalam komunitas itu mereka memberikan informasi-informasi yang cukup up to date. Oke, baik. Terima kasih, dok. Kemudian ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya yaitu bagaimana justru tilikan penyakit yang buruk dialami oleh keluarga atau caregiver pasien skizofrenia. Artinya keluarga atau caregiver tidak mau tahu. Bagaimana tilikan yang buruk? Maksudnya gimana ini? Bagaimana tilikan penyakit yang buruk dialami oleh keluarga atau caregiver pasien skizofrenia, dok? Jadi keluarga pasiennya itu nggak mau tahu. Oh ya, jadi gini, tilikan yang buruk pada caregiver atau keluarga pasien penderita skizofrenia itu dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, ya, tingkat pendidikan dari keluarganya, ya, kemudian juga stigma, ya, stigma malu. Biasanya keluarga kan merasa malu kalau mungkin anaknya atau siapanya mempunyai gangguan mental dan perilaku, ya. Kemudian juga pengetahuan yang informasi yang tidak didapatkan oleh keluarga secara benar, artinya tidak ada tidak ada mungkin edukasi atau sosialisasi terhadap keluarga, sehingga kadang-kadang keluarga menganggap walaupun ini anak agak aneh gitu mungkin, tapi mereka menganggap
mungkin ini biasa saja atau mungkin memang sama sekali tidak peduli gitu loh. Nah, atau mungkin kadang-kadang orang skizofrenia dengan ciri kepribadian tertentu ya, misalnya yang ciri kepribadian obsesif atau kompulsif, yang sering kali misalnya dia bolak-balik cuci tangan atau dia bolak-balik periksa pintu jendela gitu ya kalau mau tidur. Nah, begitu dia kena skizofrenia paranoid, ritual yang seperti itu dianggap biasa karena sebelumnya itu sudah ada tuh ya, ciri kepribadiannya gitu sudah ada. Jadi keluarga tidak berpikir wah ini suatu kelainan, ini suatu skizofrenia gitu, dan tidak dibawa untuk berobat atau mendapatkan pengobatan. Tuh, itu bisa saja menjadi suatu tilikan atau pencetus tilikan yang buruk terjadi pada keluarga dari penderita skizofrenia. Tentunya kalau misalnya tilikan pada keluarganya buruk ya pasiennya nggak dibawa berobat ya tilikan pasiennya juga akan terpengaruh. Oke, baik dok. Kemudian ada pertanyaan dari Siren. Dok, saya ingin bertanya, teman saya sempat didiagnosis psikolog dan diajukan ke psikiater, tapi sempat terjadi kejadian di mana teman saya tidak mempercayai saya. Bagaimana cara membuka pembicaraan lagi untuk menunjukkan intentions kalau saya ada untuk dia karena sekarang saya tidak berbicara lagi dengan orangnya. Oh, begitu. Oh, kalau melalui keluarganya bisa nggak dihubungin? Maksudnya mungkin pertama temannya itu menganalisa dulu, ya mengamati dulu gejala-gejala apakah saja yang ditemukan dari si penderita. Karena tidak semua kan penderita gangguan dan mental itu adalah skizofrenia. Bisa juga itu bipolar, bisa juga itu skizoafektif, bisa itu gangguan depresi, gangguan kecemasan, dan berbagai macam gangguan kepribadian lainnya ya. Jadi pertama amati dulu gejala-gejala apakah yang ditampilkan oleh si pasien. Kalau memang si pasien sudah tidak bisa didekati, mungkin kita bisa melakukan pendekatan melalui keluarganya. Artinya kita memberikan awareness kepada keluarganya, ini begini loh, apakah sebaiknya nanti diajak konsultasi ke psikolog dulu, jangan langsung ke psikiater, karena biasanya kalau ke psikiater itu stigmanya langsung, wah dicap gila apa segala macamnya. Jadi mungkin dengan cara halus, mungkin konsultasi dulu ke psikolog, kita yuk gitu. Ya. Jadi mungkin kalau memang si temannya ini sudah tidak bisa didekatin, ya kita mau nggak mau, mungkin kalau memang kita peduli, ya kita mencari tahu dan kasih awareness ke keluarganya tentang kondisi temannya ini. Oke, baik dok. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Maya Prabawati. Terapi apa yang cocok untuk menyembuhkan pola pikir atau halusinasi yang di luar dari kenyataan? Terapi apa yang untuk mengatasi pola pikir? Maksudnya gangguan pada pola pikir dan halusinasi gitu kali ya? Ya, karena halusinasinya sudah di luar kewajaran dan sangat susah diberi nasihat seperti itu. Oke, yaitu sekali lagi pada pasien dengan gangguan skizofrenia, daya nilai realitanya kan sudah terganggu. Artinya adjustment-nya itu sudah terganggu, penilaiannya sudah terganggu. Jadi pasiennya sendiri mungkin bukan susah untuk diberi tahu, tapi memang dia tidak mempunyai kemampuan untuk memproses informasi yang dia dapatkan. Mana informasi, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi dia kehilangan kemampuan untuk memproses informasi itu karena adanya gangguan dari fungsi kognitif tersebut. Kemudian juga halusinasi, ya. Halusinasi lihat, dengar, segala macam, itu juga adalah salah satu gejala psikotik yang sering ditemukan pada skizofrenia atau gangguan psikotik. Ya. Nah, cara mengatasinya ya hanya dengan pengobatan, karena gejala-gejala tersebut terjadi karena pada saat itu neurotransmitter di dalam otak yang kita sebut sebagai dopamin itu diproduksi dalam jumlah besar, ya kadarnya sangat tinggi di dalam otak kita,
sehingga memberikan gejala-gejala psikotik yang disebutkan tadi, yaitu daya nilai realita yang terganggu, waham, halusinasi. Nah, satu-satunya cara untuk mengendalikan kadar dari neurotransmitter tersebut ya hanya dengan obat, tidak ada cara lain. Gitu. Jadi dengan minum obat ini dia akan menurunkan atau membatasi produksi dari neurotransmitter dopamin tersebut dengan harapan kalau neurotransmitter tersebut itu berkurang kadarnya di dalam otak kita, otak si penderita, maka gejala-gejala yang dialaminya juga akan berkurang. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Sari Sisilianingsih. Bagaimana melakukan terapi psikoedukatif jika pasien tidak mempercayai keluarganya atau caregiver? Karena omongan keluarga tidak ada yang bisa berkomunikasi dari hati ke hati antara caregiver dan pasien. Silakan, Dokter. Jadi, oke, pada saat kita memberikan edukasi, kita juga harus tahu ya, pasien ini berada di stage mana gitu loh. Jadi pasien dengan positif simptom yang lagi tinggi-tingginya, apalagi pada saat dia relapse ya, pada saat misalnya pada pasien skizofrenia ya, waham curiganya itu kan tinggi sekali ya misalnya ya. Pada skizofrenia paranoid, kita suguhin air aja mungkin dia nggak mau minum gitu kan. Nah, tentunya pada saat full brown seperti itu kita tidak bisa memberikan edukasi kepada pasiennya gitu loh. Nggak akan bisa, nggak akan masuk. Jadi psikoedukasi yang diberikan kepada pasien itu dapat diberikan pada saat gejalanya sudah mulai terkendali dan mulai stabil. Jadi masuknya pada tahap itu. Nah, kalau misalnya untuk psikoedukasi untuk keluarganya, ya kita harus menjelaskan kepada keluarganya bahwa curiganya si pasien ini adalah bagian dari penyakitnya, ya, bagian dari gejalanya. Kalau misalnya pasiennya tidak mau makan sesuatu yang disuguhkan atau makan sesuatu yang tidak mau minum obat, tentunya kita harus mencari alternatif pilihan lain ya supaya pasiennya ini mendapatkan pengobatan yang proper. Apakah mungkin dengan obat tetes ataukah mungkin dengan injeksi kalau bisa, ataukah kalau memang pasiennya sangat-sangat full blown sekali gejalanya ya, sangat menonjol sekali curiganya dan obat tidak bisa masuk sama sekali, ya mau nggak mau kita lakukan rehabilitasi medik, dirawat supaya obat itu bisa masuk untuk sementara waktu sampai pasien cukup stabil, baru dia keluar. Nah, pada saat dia sudah mulai membaik, barulah kita lakukan edukasi terhadap pasiennya. Oke. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Dr. William Stevenson. Apakah skizofrenia dapat disembuhkan dan apakah penderita bisa mendadak mengamuk walaupun dalam terapi? Terima kasih. Oke, terima kasih dokter atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya skizofrenia itu pada pasien datang ya, pasien pertama kali datang ke seorang psikiater, artinya pertama sekali mendapatkan diagnosa. Jadi kita punya prosedur terapi. Pertama, kita akan mengobati pasien dalam jangka waktu 6 bulan dengan catatan compliance, teratur terhadap pengobatan, tidak bolong-bolong minum obatnya. Nah, kalau misalnya dari pengobatan selama 6 bulan itu simptomnya hilang sama sekali, pengobatannya dapat kita stop, kita hentikan. Ya, kalau seandainya gejalanya itu tidak hilang, artinya berkurang tapi masih ada, pengobatannya akan kita teruskan selama 2 tahun. Sekali lagi dengan catatan compliance terhadap pengobatan, patuh terhadap pengobatan. Karena kalau dia tidak patuh terhadap pengobatan, kita tidak bisa nilai perkembangan perjalanan penyakitnya seperti apa.
Ya. Nah, kalau dalam 2 tahun gejalanya menghilang, sama sekali pengobatan dapat kita stop. Tapi dalam 2 tahun pengobatan compliance, gejalanya tidak hilang, masih ada gejala, walaupun berkurang, kita tambah lagi 3 tahun. Jadi di tahun ke-5 nanti, ya. 3 tahun. Nah, kalau misalnya di tahun ke-5, setelah pengobatan compliance, gejalanya hilang, kita stop pengobatan. Tapi kalau gejalanya tidak hilang, artinya pasien ini membutuhkan pengobatan seumur hidup untuk mengendalikan gejala-gejalanya yang ada. Nah, yang bisa kita lakukan kemudian adalah melakukan psikoedukasi terhadap pasien dengan harapan dia bisa belajar untuk mengendalikan gejalanya sehingga dosis obat yang diberikan itu seminimal mungkin. Ya, jadi istilah kalau sudah di tahun ke-5 masih ada timbul gejala, kita lebih tepat memakai istilah terkendali dengan pengobatan. Ya, jadi sifatnya itu irreversible, tidak bisa, ya sama saja seperti penderita darah tinggi atau kencing manis ya, mereka harus terus-menerus mengkonsumsi obat untuk mempertahankan kestabilan tensi darahnya gitu. Ya, jadi istilahnya terkendali. Oke, baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Nanda Mutia. Bagaimana gangguan yang terjadi di dalam sistem saraf pada orang yang menderita penyakit skizofrenia? Dan apakah faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit skizofrenia? Mengapa skizofrenia hebefrenik diyakini sebagai bentuk yang paling parah dari skizofrenia? Apa yang harus dilakukan saat skizofrenia kambuh? Silakan dokter. Ya, terima kasih Mbak Nanda, pertanyaannya Mbak apa Mas nih? Ya, oke. Pada saat seseorang menderita suatu gangguan skizofrenia, seperti yang saya sebutkan tadi, adanya produksi dopamin atau neurotransmitter dopamin ini yang berlebihan di dalam otak, ya, yang diproduksi dalam jumlah-jumlah besar, sehingga menimbulkan berbagai gejala psikotik. Nah, dopamin yang diproduksi ini akan merusak sel-sel neuron di otak itu sendiri. Nah, sel-sel otak yang sudah rusak ini tidak akan hidup kembali, tidak akan berfungsi kembali. Artinya sudah rusak ya sudah, tidak bersifat reversible. Ya, semakin banyak sel-sel neuron yang rusak, gejala negatif akan terjadi semakin cepat. Ya, nah dopamin ini, neurotransmitter ini akan diproduksi pada saat pasien mengalami positif simptom. Ya, gejala-gejala positif simptom seperti waham yang sangat menonjol, curiga halusinasi yang sangat menonjol dan segala macam yang tadi saya sudah jelaskan. Pada saat gejala-gejala ini menonjol, neurotransmitter ini juga meningkat jumlahnya di dalam kadar otak kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah apakah yang menyebabkan faktor-faktor, apakah yang menyebabkan kadar neurotransmitter ini bisa meningkat. Ya, kita tidak pernah bisa menyimpulkan ada satu faktor. Ya, yang jelas memang ada faktor biologi di dalam otak di dalam tubuh kita yang berperan, ya, bukan di dalam otak. Nah, tapi ini hanya salah satu faktor. Neurotransmitter itu kan faktor biologi, ya. Ini hanya satu faktor. Tapi ada faktor lain, misalnya faktor genetik dari orang tua atau garis keturunan kakek nenek orang tua. Jika mempunyai pernah atau mempunyai diagnosa gangguan skizofrenia, kemungkinan anak keturunannya bisa menderita gangguan mental yang sama lebih besar dibandingkan dengan populasi yang tidak punya faktor genetiknya. Ya, itu faktor genetik. Kemudian faktor biologi yang tadi saya sebutkan, ada neurotransmitter yang diproduksi secara berlebihan di dalam otak kita. Yang ketiga adalah faktor lingkungan dan pola asuh.
Ya, pola asuh itu mungkin dari masa kehamilan, dari dia hamil, ibunya hamil, lahir, kemudian lingkungan, psikososial itu sangat mempengaruhi dalam hal apa? Stresor. Ya, semakin banyak orang terpapar dengan stresor, jika dia tidak mampu melakukan coping mekanisme yang baik, stresor ini akan memicu tubuh atau otaknya memproduksi hormon stres yang lebih tinggi dan memproduksi neurotransmitter yang lebih tinggi, dan kemungkinan besar lama-kelamaan berpotensi menimbulkan suatu gangguan mental dan perilaku. Ya. Kemudian yang keempat jadi tidak ada satu faktor ya yang bisa mengatakan dengan pasti apakah penyebabnya itu terjadinya gangguan ini. Kemudian yang keempat adalah mengapa skizofrenia hebefrenik dianggap sebagai suatu bentuk tipe yang terburuk. Kenapa? Karena pada sebenarnya tidak terlalu tepat ya pemikiran seperti itu, karena pada pasien, cukup banyak pasien skizofrenia hebefrenik yang saya temui, mereka punya fungsi sosial yang baik, ya, mereka mampu beraktivitas dengan cukup baik, tapi pada pasien dengan skizofrenia hebefrenik biasanya disfungsi kognitif yang terjadi pada pasien skizofrenia hebefrenik itu lebih besar daripada tipe skizofrenia paranoid atau mungkin katatonik. Tapi ini tidak selalu. Tapi kemungkinan terjadinya disfungsi kognitif pada pasien skizofrenia hebefrenik itu lebih tinggi. Dan tidak ada penyebab pasti kenapa bisa lebih tinggi. Gitu ya. Tapi pada dasarnya kalaupun misalnya skizofrenia ini ditangani dengan baik, dia masih bisa mempunyai fungsi sosial yang cukup baik gitu. Oke, baik dokter, terima kasih atas jawabannya, cukup lengkap. Kemudian ada pertanyaan lagi dari dokter. Ada pertanyaan lagi, apakah ada hubungannya antara tilikan penyakit dan kedewasaan dari pasien skizofrenia? Tilikan dan kedewasaan? Tilikan penyakit dan kedewasaan dari pasien skizofrenia. Apakah ada kaitan? Maksudnya usia? Maksudnya ya, usia? Usia atau kedewasaan? Oke. Kalau ditanya tentang kedewasaan, kita juga nggak tahu ya patokannya. Kedewasaan itu apa ya? Karena kan tidak ada batasan umur seseorang harus bersifat dewasa itu di usia beberapa gitu loh. Walaupun secara teoritis mungkin secara teoritis mungkin 25 itu ke atas itu memasuki masa usia dewasa muda matang yang kita bilang maturity ya. Tapi kan ada juga orang dengan usia 25 tapi tidak mempunyai pola pikir yang dewasa ya. Jadi patokan dewasa itu sebenarnya sangat sulit diartikan, tapi mungkin lebih ke arah usia ya. Lebih ke arah usia. Tentunya ya pasien dengan usia yang muda lebih sulit kita memberikan misalnya ada pasien skizofrenia yang muncul pada masa remaja, usia 15, 14, ada juga ya seperti itu. Tentunya kita lebih sulit untuk memberikan edukasi terhadap pasien-pasien skizofrenia dengan usia yang lebih muda atau usia remaja. Jadi karena memang pada saat itu metodologinya belum berkembang, kan? Fungsi kognitifnya juga belum berkembang dengan maksimal. Ya kan, sekali lagi ini sangat tilikan itu kan sangat juga dipengaruhi oleh kognitif atau disfungsi kognitif yang terjadi pada pasien. Itu kemudian juga pada pasien-pasien dengan skizofrenia dengan usia muda biasanya kita lebih menekankan kepada support sistemnya supaya lebih baik, pasiennya lebih patuh pada pengobatan. Biasanya itu lebih mudah. Jadi mungkin si anaknya
lebih mau untuk minum obat, lebih mudah untuk patuh pada pengobatan itu. Tapi bukan berarti dia dapat mempunyai tilikan yang lebih baik kalau usianya didiagnosa lebih awal. Oke, baik dokter. Ada pertanyaan lagi dari Ricky Desmond. Apakah skizofrenia dapat ditangani dengan metode hipnoterapi? Bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sejauh ini saya tidak melihat adanya suatu manfaat yang cukup baik ya dengan hipnoterapi, karena kita tahu bahwa pada pasien skizofrenia daya nilai realitasnya itu sudah jelas terganggu, sedangkan pada proses hipnoterapi salah satu syarat penting yang harus dimiliki oleh pesertanya adalah bahwa pasiennya itu mempunyai daya nilai realita yang tidak terganggu. Artinya bukan pasien yang psikotik, itu bukan pasien yang psikotik. Artinya daya nilai realitanya masih bagus, adjustment-nya masih bagus. Karena pada pasien karena pada proses hipnoterapis itu terapis kan akan memasukkan suatu bentuk sugesti-sugesti positif dalam bentuk hipnosis ya ke dalam alam bawah sadar si pasiennya. Dan ini hanya bisa diterima kalau pasiennya itu mempunyai daya nilai realita yang baik. Karena kalau daya nilai realitanya buruk, ya dia sama sekali dia tidak mempunyai kemampuan untuk membedakan, oh ini baik, ini buruk, ini tidak baik, ini cukup baik gitu. Jadi saya rasa tidak mempunyai manfaat yang lebih ya. Oke, baik, terima kasih dok atas jawabannya. Kemudian saya ingin menginformasikan lagi dan mengingatkan para peserta untuk mengisi link form absensi yang sudah disebar melalui kolom chat. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Cahya Nova Ardianto, saya didiagnosis skizoafektif. Bisa dikatakan tidak mempunyai support system yang baik dari keluarga. Mohon sarannya dokter. Oke, kalau boleh tahu Masnya umur berapa ya? Kemudian usianya berapa? Oke, kepada Bapak Cahya Nova, apakah bisa dijawab? Boleh open mikrofon saja untuk kepada Bapak Cahya. Oke, baik, saya jawab saja. Saya rasa Bapak Cahya ini 40 cukup dok. Aware ya. 40. Ya. Oh, oke, baik, oke. Support system yang tidak baik itu maksudnya seperti apa ini? Jadi saya analisa bahwa penyebab saya mengalami gangguan kejiwaan adalah konflik atau pola asuh dari orang tua yang kurang baik ya, gitu dok. Jadi menurut saya itu, jadi gimana ya? Kadang kalau saya kontrol saya sendiri gitu ya, saya hanya minum obat. Terus kalau saran dari ibu, kamu minum obat ya biar sehat, kamu kerja ya biar gini. Jadi gimana ya, saya sebagai anak dan sebagai penyintas skizoafektif, gimana ya? Tunggu dok. Oke. Mungkin kalau saran saya, pertama, apakah mungkin saya rasa Bapak Cahyo ini sudah cukup baik ya, sudah cukup aware ya terhadap penyakitnya ya. Tentunya kita lihat bagaimana keluarga inti itu paham akan penyakit Bapak.
ya. Kemudian apakah mereka mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kondisi dan gejala-gejala yang Bapak alami gitu loh. Kalau memang pengetahuan dan pemahaman mereka sedikit, mungkin pada saat kontrol Bapak bisa mengajak mungkin orang yang paling dekat dengan Bapak. Nggak harus ibu, mungkin dengan saudara kandung, dengan yang lain, dan melakukan sesi konseling dengan terapisnya, sehingga paling nggak ada satu orang di dalam keluarga yang tahu betul mengenai kondisi Bapak dan apa yang Bapak butuhkan. Gitu. Jadi tidak harus selalu orang tua, mungkin ada adik atau kakak yang memang paling dekat dengan Bapak gitu. Jadi pada saat kontrol itu Bapak ajak, Bapak sampaikan dengan terapis. Kemudian apa yang ingin Bapak sampaikan untuk keluarga juga disampaikan di dalam sesi konseling. Dengan demikian keluarga lebih aware, lebih peduli. Kemudian yang kedua adalah karena saya lihat mungkin Bapak sudah cukup aware terhadap kondisi dan gejala Bapak, ya itu seperti lagi saya bilang community fasil itu sangat penting, ya cukup penting, cukup memberikan peranan yang cukup penting untuk pasien-pasien dengan gangguan skizofrenia. Di sana Bapak mungkin bisa sharing, bisa saling menguatkan antara sesama teman-teman satu komunitas gitu. Itu juga untuk meningkatkan kepercayaan diri Bapak, untuk membuat Bapak lebih aware lagi terhadap gejala-gejala yang muncul. Ya, sekali lagi ini bagaimana cara kita menghandle gejala-gejala yang ada. Bagaimana cara kita aware terhadap gejala yang ada, itu adalah suatu bentuk latihan. Ya, suatu bentuk latihan yang harus kita lakukan terus-menerus. Ya, sebagai analoginya gini, kita dikasih resep buat kue nastar, kita tahu tepungnya segini, gulanya segini, segala macam, telur berapa butir, harus dipanggang berapa lama. Ya, kita tahu, tapi kita tidak melakukan. Artinya hasilnya nihil, gitu. Ya, nah, tapi kalau kita tahu, kita terus-menerus mempraktekannya dan lama-lama kita menjadi ahli. Sama halnya seperti ini, kita tahu gejala-gejala yang kita alami dan kita terus-menerus belajar untuk mengendalikan gejalanya. Lama-lama kita akan menjadi mahir, ya. Dan itu bisa kita latih melalui informasi-informasi yang kita dapatkan dari tenaga kesehatan ataupun komunitas, gitu. Ya. Jadi karena kalau misalnya dari keluarga sendiri ada saja misalnya satu orang yang cukup dekat dengan kita, itulah ya kita bangun komunikasi dan hubungan lebih baik supaya mereka dapat lebih aware terhadap gejala-gejala yang Bapak alami. Jadi kalau tidak terjadi relapse, apa yang harus dilakukan mereka tahu. Selamat siang, Dok. Ya. Ya, boleh bertanya, Dok? Ya, silakan. Iya, ini terima kasih saya bisa diberikan link, bisa bergabung dengan dengan ceramah tentang skizo. Jujur aja saya shock tahun ini saya melihat keanehan anak saya. Selama ini saya menganggap saya tidak pernah akan punya anak yang mengalami skizo. Jadi yang mau saya tanyakan ini Dok, sama mungkin sekedar sharing untuk caregiver atau orang tua yang anaknya atau keluarganya mengalami tiba-tiba penyakit skizo, itu yang paling utama memang sebagai orang tua atau keluarga yang memiliki saudara kandung atau anak, kita juga harus kuat iman dan mentalnya Dok, karena itu kalau menurut saya bisa transfer Dok, bisa kita juga kena karena kita nggak kuat, nggak tahu, dan di Indonesia kan masih awam ya Dok. Tapi ya karena ada beberapa artis yang bipolar, berani info di sosial media, jadi sedikit agak terbuka. Nah pertanyaan saya cuma satu Dok, kalau menurut psikiater yang saya datengin, anak saya itu ada gejala ke skizo, tapi belum disarankan untuk minum obat
tiga kali sehari, Dok. Jadi saya masih berjuang, saya masih berdoa sama Tuhan jangan sampai parah. Pertanyaan saya, Dok, kalau menurut psikiaternya dia mengatakan ibu ini juga terganggu, artinya ibu stres karena sepertinya belum bisa menerima. Nah, sekarang sudah bisa, Dok, sudah bisa dengan berjalannya waktu, juga ikut di komunitas skizo, jadi banyak baca, mendengar orang yang mengalami, jadi sudah mulai bisa menerima. Accepted dulu itu yang paling penting buat kita orang tua yang memiliki anak mengalami skizo. Tapi kalau anak sendiri sekarang yang saya lihat, Dok, setiap saat saya perhatikan memang sebagai orang tua yang mempunyai anak skizo itu apa ya, Dok, kasih sayang dan perhatian itu kita mundur, Dok. Jadi seperti men-treat dia seperti anak kecil lagi, Dok, perhatiannya. Terus yang kedua, dokter psikiater memberikan saya obat, itu hanya obat, dia tidak mau sebut namanya karena dia takut saya akan googling dan pasti panik. Jadi dia cuma bilang, ibu pegang aja obatnya, kalau dia nggak bisa tidur ibu kasih. Jadi obat itu saya pegang, saya pakai. Kalau dia saya tanya, adek kurang tidur, adek nggak bisa tidur. Nah, jadi tidak selalu saya kasih obat. Pertanyaan saya, Dok, apakah dengan cara saya seperti ini yang mencari terus, mencari informasi sendiri, ya berdoa juga sama Tuhan, mudah-mudahan ada miracle, anak saya tidak akan semakin buruk seperti tadi dokter bilang, tanpa obat berbahaya gitu, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Ibu siapa ya namanya? Ibu Nita, Dok. Oke, Bu Nita. Kalau boleh tahu usia anaknya berapa ya? 21, Dok. Baru kuliah, Dok. Oh, Sorry, 20. ya, 21. Oke. Pertama, saya tidak bisa tidak bisa memberikan intervensi ya, atau memberikan pendapat terhadap terapi yang sudah didapatkan anak ibu pada saat ini. Karena saya tidak melakukan pemeriksaan psikiatrik terhadap anak ibu. Ya, jadi saya tidak tahu apakah benar diagnosanya adalah skizo atau bukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tapi apapun bentuk suatu gangguan mental dan perilaku adalah suatu beban bagi keluarga, ya, bagi beban moral ya dari keluarga, karena sewajarnya kita menginginkan anak kita itu sehat fisik dan mentalnya. Memang benar sekali bahwa perlu sekali bagi orang tua yang memiliki anak dengan gangguan skizofrenia atau gangguan mental dan perilaku yang lainnya itu untuk dapat menerima kondisi anaknya, untuk benar-benar menerima dan mengakui bahwa ini loh anak saya sakitnya seperti ini. Tapi yang harus kita ingat adalah penyakit ini bukan akhir atau bagian dari hidup si anak tersebut. Bukan berarti kiamat. Bukan berarti si anak itu nggak bisa ngapa-ngapain dengan diagnosa seperti itu. Ya, seperti yang tadi saya tampilkan dalam cuplikan film tadi, bahkan seorang profesor pun bisa menderita skizofrenia, paranoid yang sangat hebat, dan pada akhirnya terkendali dengan obat, dia mendapatkan Nobel Prize 2. Ya. Dan banyak juga pasien-pasien saya dengan skizofrenia yang masih dapat kuliah dan bekerja dengan baik. Ya, jadi kita juga harus sebagai orang tua belajar memberikan kepercayaan, meningkatkan kepercayaan diri dari si anak. Oke, kamu sakit seperti ini, tapi ini bukan bagian akhir dari hidup kamu. Gitu. Yang kita bisa lakukan adalah kita memberikan support system yang baik bagi si anak, memberikan pengetahuan bagi si anak pentingnya kebutuhan dia untuk pengobatan untuk mengendalikan gejalanya. Karena kalau gejalanya tidak terkendali, otomatis fungsi sosialnya akan terganggu. Itu yang paling penting. Jadi skizofrenia ini bukan akhir dari perjalanan hidup seseorang. Artinya banyak juga penyakit lain yang memerlukan pengobatan jangka panjang. Ya, misalnya darah tinggi
nggak minum obat darah tinggi bisa stroke, bisa lumpuh, ya, bisa buta kalau stroke segala macam, bisa bisu, ya. Jadi ini sama seperti penyakit-penyakit fisik lainnya, itu yang artinya bisa dikendalikan dengan pengobatan. Bukan kalau sudah didiagnosa skizofrenia sudah selesai, tidak seperti itu. Itu stigma yang harus kita hentikan, harus kita kurangin gitu. Ya, karena stigma-stigma inilah yang membuat penderita dan pasien skizofrenia itu sendiri menjadi menurun tingkat kepercayaan dirinya. Jadi berpikir, untuk apa saya harus minum obat? Kalau saya harus misalnya sakit seperti ini seumur hidup atau gimana gitu. Padahal dengan pengobatan yang baik, pasiennya masih dapat beraktivitas dengan sangat baik. Ya. Oke, baik. Kalau misalnya keingintahuan ibu untuk mencari, menggali lebih dalam tentang penyakit yang anak ibu lalui, ya mungkin dapat dikonselingkan langsung dengan si terapisnya. Mungkin sekali lagi terapisnya sendiri mungkin ingin membuat ibu menerima dulu, stabil dulu, sehingga tidak membuat stresor bagi ibu, tidak membuat ibu menjadi stres. Terlalu stres, ya, artinya stres sih pasti iya, tapi tidak membuat ibu terlalu menjadi stres dulu. Jadi mungkin terapisnya sendiri menunda dulu psikoedukasi yang akan dia lakukan. Nah, tadi kan saya sudah bilang tidak setiap saat psikoedukasi itu dapat dilakukan. Ada tahapan-tahapan di mana atau stage-stage tertentu di mana psikoedukasi itu bisa masuk atau tidak bisa masuk. Seperti itu. Mungkin itulah yang dilakukan oleh psikiater ibu untuk melihat perkembangan atau melihat kesiapan ibu dulu. Satu lagi dok, pertanyaan saya seperti tadi saya bilang, saya agak mundur ke belakang. Ya, memang ada sedikit kesalahan pola asuh saya terlalu protektif. Nah, pertanyaan saya, apakah cukup baik dok ketika anak saya suruh saya perhatikan mulai dari atas sampai bawah, misalnya kayak ayo kita potong rambut, kita cukur, saya bersihkan mukanya supaya dia tetap dalam kondisi normal seperti dulu yang ingin bersih, ingin harum gitu. Kalau saya lihat keanehannya hanya sekali-sekali sih dok, cuma ya shock tadi itu yang saya, oh my God, anak saya kok ternyata didiagnosa ke arah situ. Psikiaternya mengatakan seperti ada ke arah situ, tapi belum parah gitu dok. Jadi karena saya ngelihat orang di jalanan, ya, saya juga overthinking sih dok. Jadi suka mikir, ini kalau saya meninggal gimana anak saya, siapa jodohnya. Jadi terlalu berlebihan juga. Jadi apa yang dokter bilang tadi, terima kasih. Cuma apa yang saya lakukan, perjuangan saya tadi bisa ya dok, dengan cara kasih sayang yang sungguh-sungguh, kita kompak, itu juga bisa membuat penderita skizo tadi tidak semakin parah ya dok? Artinya gini, kita bisa memberikan support, tapi tidak dalam arti memanjakan. Artinya kita juga harus mendidik pasiennya untuk mandiri dan punya kesadaran bahwa dia itu mungkin skizo ya, dan butuh pengobatan. Ya, kalau misalnya dalam hal aktivitas sehari-hari, misalnya daily activity seperti cukur rambut, atau mungkin bisa diingatkan seperti itu. Jadi kita support tapi bukan dalam arti memanjakan gitu loh. Ngerti kan maksud saya Ibu? Jadi tidak semua itu harus kita turutin kadang-kadang ya. Jadi karena dia sakit, terus kita menuruti semua kemauannya. Nah, kadang-kadang orang dengan skizo yang fungsi kognitifnya masih baik, yang tadi saya bilang, dia bisa memanfaatkan itu. Terjadilah tilikan malingering. Jadi dia memperberat gejalanya untuk mencapai tujuan-tujuannya tertentu. Artinya kita memberikan support terhadap apa? Support dia untuk kebutuhan dia, pengetahuan dia terhadap gejala-gejala yang dia alami.
dan kondisi dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dia untuk keteraturan dan kepatuhan terhadap obat. Dan tetap pasien harus dididik semandiri mungkin. Itu. Siap. Makasih banyak dok informasinya dok, sangat bermanfaat. Terima kasih dok. Oke, baik. Sama-sama. Atasnya waktu, mungkin pertanyaan terakhir untuk Bu Reni Nuraini yang tadi sudah raise hand. Kepada Bu Reni Nuraini, bisa langsung open mikrofon. Iya, selamat siang dok. Terima kasih Bu Ya, selamat siang. memberikan kesempatannya. Begini dok, saya caregiver dengan anak remaja 16 tahun, 3 tahun yang lalu didiagnosa depresi oleh dokter psikiatri. Tapi karena ada minum obat, karena ada agitasi, ada kegelisahan dan bolak-balik jalan gitu, saya pindah psikiatri dan diberikan obat racikan 3 macam dan obat insomnianya. Jadi alhamdulillah bisa tenang. Karena waktu itu masih kontrol dengan dokter tumbuh kembang, dokternya mendiagnosa kalau anak saya itu hanya bipolar aja karena nggak ada gejala untuk bunuh diri gitu dok. Nah di situ saya menerima. Saya tanpa konsultasi ke psikiaternya saya stop obatnya karena saya yakin kalau diagnosa dokter tumbuh kembang sesuai dengan apa yang dialami anak saya. Tapi akhirnya 3 bulan stop malah tambah parah gitu dok. Ada kekerasan fisik terhadap orang tua, gelisah, insomnia, dan yang tadi dokter jabarkan ciri-cirinya itu ada semua pada anak saya. Akhirnya saya konsultasi lagi dok ke psikiatri dan sampai sekarang minum obat terus. Apakah itu minum obatnya harus umur hidup gitu dok? Yang saya tanyakan itu. Terus tapi udah ada penurunan dosis kata dokter psikiatrinya. Terus untuk karena anak saya disleksia, akademiknya tidak belajar akademik gitu di rumah aja. Nah untuk mempush motivasi belajarnya, gimana ya dok? Apakah ada tips-tipsnya dari dokter gitu? Mohon penjelasannya dok. Terima kasih. Oke. Jadi gini, pertama anak ibu didiagnosa dengan apa ya? Apakah skizofrenia atau bipolar? Dari psikiatri skizofrenia. Oke, baik. Psikiater kedua ya dok. Ya, psikiater pertama hanya depresi aja. Baik. Tadi kan pertanyaan apakah anak saya harus minum obat seumur hidup, gitu ya. Jadi tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit bagaimana proses tahapan pengobatan terhadap pasien skizofrenia yang pertama sekali mendapatkan diagnosa. Jadi biasanya minum obat 6 bulan. Ini untuk pasien yang pertama kali mendapatkan diagnosa skizofrenia ya. Pertama 6 bulan, kemudian 6 bulan gejala hilang sama sekali, obatnya kita hentikan. Artinya dia sembuh ya. Kemudian kalau misalnya dalam 6 bulan gejalanya membaik tapi masih ada gejala ya. Kita teruskan sampai tahun kedua. Ya, nah dalam 2 tahun kalau gejalanya menghilang total, obatnya kita hentikan. Ya, tapi kalau dalam 2 tahun itu gejalanya masih ada,
walaupun ada pengurangan gejala, kita tambah 3 tahun lagi, artinya 5 tahun minum pengobatannya. Jadi kalau misalnya dalam 5 tahun minum pengobatan, gejalanya hilang, obatnya kita hentikan. Ya, kalau misalnya dalam 5 tahun gejalanya masih ada, walaupun terkendali, pasien disarankan untuk minum obat terus untuk mengendalikan gejala-gejalanya. Ya, nah di sini pasien juga harus diberikan edukasi, ya, edukasi terhadap gejala-gejala yang ada dengan harapan bahwa pasien bisa mengendalikan gejalanya. Kalau pasien dapat mengendalikan gejalanya, dosis obat yang diminum akan seminimal mungkin. Ya, misalnya ada halusinasi, tapi dia nggak nurutin halusinasi itu. Dia bisa mengendalikan halusinasinya. Dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh halusinasinya. Artinya, dia bisa mengendalikan gejalanya, otomatis obat yang diminum juga dosisnya tidak akan besar, tidak akan tinggi. Gitu. Jadi pentingnya di sini edukasi terhadap pasien adalah supaya pasien dapat mengenali gejalanya, kemudian mengendalikan gejalanya. Dengan harapan dosis obat yang diminum itu tidak semakin tinggi, dan tidak semakin tinggi. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, kegiatan atau apa yang harus dilakukan supaya dia punya kegiatan akademik yang lebih baik ya gitu ya. Sekarang kembali lagi prioritas kita dengan pasien, kita sudah tahu bahwa pasien dengan gangguan skizofrenia itu punya kemampuan kognitif yang lebih kurang dibandingkan dengan orang normal. Ya, jadi secara kognitif kemampuan dia untuk mengumpulkan informasi dan memproses informasi tersebut itu sudah berkurang, menurun dibandingkan dengan orang normal. Kalau kita mempush si pasien untuk sesuai dengan keinginan kita, itu akan memberikan stresor kepada si pasien. Gitu. Jadi biasanya pada pasien pasien skizofrenia yang masih usia sekolah, usia remaja, saya lebih menyarankan kita melihat potensi pasien ini kemana, ya. Apa yang diminati oleh si pasien. Misalnya dia hobinya gambar, itu yang kita kembangkan. Ya, atau dia hobinya main musik, itu yang kita kembangkan. Ya, atau dia hobinya montir yang berhubungan dengan mesin, itu yang kita latih. Ya, kita fokus pada kelebihan dia, pada sesuatu yang kita bisa kembangkan. Gitu. Ya, atau dia hobinya perempuan misalnya make up atau jahit baju, itu yang kita kembangkan. Ya, jadi kita fokus pada kelebihan dia. Jadi kita jangan membuat si pasien, oh ya kamu nilai akademiknya harus segini-segini, karena secara kognitif pun dia sudah mengalami penurunan. Untuk bersaing dengan anak-anak normal yang lainnya, mungkin tidak akan 100% bisa. Gitu. Ya. Biasanya kalau misalnya dia patuh pada pengobatan, penurunan fungsi kognitif ini akan berjalan dengan lambat, ya, tidak cepat. Ya, disfungsi otaknya juga akan berjalan dengan waktu yang lambat. Makanya ini penting sekali pengobatan di tahap-tahap awal gitu dan patuh terhadap pengobatan. Saya lebih menyarankan anak diberi atau dilatih skill, suatu kemampuan skill untuk mandiri, ya, sesuai dengan minat dan bakat dia. Gitu, daripada kita harus fokus misalnya yang dia nggak suka akademik, atau kecuali kalau dia suka ya kayak profesor tadi, dia kan akademik ya, matematika ya, ahlian matematika ya, itu dia fokusnya di situ ya, memang itu yang dikembangkan gitu. Tapi kalau misalnya anaknya bukan yang tipe akademik, ya dia sukanya melukis, ya itu yang kita kembangkan. Akademiknya ya kita berharap boleh, tapi jangan memaksa gitu loh, jangan mempush gitu. Jadi kita kembangkan kelebihan dia, minat dia, bakat dia, itu yang kita kembangkan. Yang mungkin di kemudian hari itu bisa jadi sesuatu hal yang berguna
yang bisa membuat dia itu mandiri gitu. Atau mungkin kan dia suka melukis, dia mungkin nggak bisa nanti dewasanya nggak bisa bekerja di kantor, mungkin dia bisa jadi pelukis, bisa. Atau mungkin dia belajar musik, dia suka musik, dia bisa jadi guru musik, it's okay. Gitu loh. Itu kan jadi skill yang mandiri buat si pasiennya. Gitu. Iya, Dok. Ya, Bu. Makasih, Dok. Ya. Makasih, Dokter Eli. Ya, sama-sama. Oke, mungkin karena terbatasnya waktu, bisa kita akhiri untuk sesi tanya jawabnya. Nah, sebelum kita akhiri webinar hari ini, kepada para peserta boleh menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Apakah sudah menyalakan kameranya semua? Sudah. Yang saya kok begini. Oke, mungkin kepada panitia boleh screenshot. Saya akan mengaba-abakan. Oke, kalau begitu sesi foto bersama kita mulai. 1, 2, 3. Aku kelihatan dong. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih sudah menghadiri webinar hari ini. Mungkin kepada Dr. Eli, sebelum kita akhiri, Dr. Eli dapat menyampaikan closing statement atau mungkin dapat menyampaikan kesimpulan. Iya, terima kasih untuk semua. Ya, baik Mbak Anjani. Terima kasih untuk semua peserta webinar kali ini. Saya berharap informasi saya berharap informasi yang saya sampaikan dapat cukup bermanfaat ya, mungkin bagi penderita ataupun keluarga caregiver penderita skizofrenia. Satu pesan saya adalah bahwa kita jangan menyerah terhadap mereka. Ya, kita jangan beranggapan bahwa skizofrenia adalah akhir dari segalanya. Kita berusaha untuk memberikan pengertian kepada pasien bahwa gejala-gejala mereka dapat membaik atau teratasi dengan pengobatan yang patuh dan mereka masih dapat melakukan fungsi dan aktivitas sosial dengan baik. Kemudian kembangkan bakat-bakat atau minat-minat dari pasien tersebut sehingga pasien mempunyai suatu skill yang berguna di masa depan yang menjadi suatu modal bagi pasien seandainya pun kalau misalnya pasien tidak bisa bekerja di masyarakat, mereka dapat secara mandiri menggunakan skill tersebut untuk kepentingan dan kebutuhan hidup mereka. Artinya kita harus jangan menyerah untuk mereka. Iya. Ini tadi lagi ini. Mungkin itu saja Mbak Anjani. Oke. Mungkin Dr. Eli bisa menyampaikan juga, Dr. Eli praktik di mana? Karena tadi ada beberapa peserta yang menanyakan. Oh iya, baik. Saya praktek di Mayapada Hospital Kuningan di Rasuna Said dan juga praktek di Rumah Sakit Seci Hospital. Oke, baik. Terima kasih Dr. Eli. Kemudian dapat kita akhiri webinar hari ini. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme hadirin semua. Dan untuk para peserta atau para penyintas skizofrenia, jangan lupa untuk join komunitas peduli skizofrenia Indonesia atau KPSI yang telah di-share media sosialnya pada kolom chat. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari.
acara webinar hari ini dapat kita akhiri dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu dalam kondisi baik dan sehat, baik secara fisik maupun mental. Selamat siang dan salam sehat jiwa. Terima kasih.